Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih, puji nama Tuhan. Bersama malam hari ini kembali kita bersatu hati, kita menaikkan setiap pujian dan ucapan syukur. Mari bersama kita bawa setiap hati kita datang di dalam hadirat Tuhan. Ini setiap pujian hati kami Tuhan malam hari ini. Kami mau bawa di dalam hadirat-Mu. Dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya bahwa kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Dimanapun kami berada Tuhan, kami tetap merasakan kebaikan Tuhan. Kami merasakan hadirat Tuhan. Bersama kami berkumpul, kami bersatu hati bertemu di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini. Kami mau bawa setiap hati kami, pujian kami, syukur kami di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, Kau satu-satunya pribadi yang mengasihi kami lebih dari segalanya. Oh, mari panggil namanya malam hari. Yesus, Engkaulah satu pribadi yang sungguh berarti di dalam hidupku. Ku tak akan berpaling lagi darimu. Kau pribadi yang takkan terganti. Yesus, Engkaulah satu pribadi yang sungguh berarti di dalam hidupku. Ku tak akan berpaling lagi darimu. Kau pribadi yang takkan terganti. Yesus, Engkaulah satu pribadi yang sungguh berarti di dalam hidupku. Ku tak akan berpaling lagi darimu. Kau pribadi yang takkan terganti. Oh, Yesus, Engkaulah satu pribadi yang sungguh berarti di dalam hidupku. Ku tak akan berpaling lagi darimu. Kau pribadi yang takkan terganti. Malam hari ini kami bawa setiap hati kami Tuhan. Kami mau menaikkan pujian syukur kami. Terima kasih oh, buat kasih-Mu, buat hadir-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu Tuhan. Kami hidup oleh karena kasih dan kemurahan-Mu atas hidup kami sampai hari ini. Sebab itu malam hari ini kami mau menaikkan setiap pujian dan syukur kami. Tuhan, terima kasih untuk semua yang Tuhan perbuat, Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Ini setiap hati kami, ini setiap pujian kami hanya bagi-Mu. Yesus, Engkaulah satu pribadi yang sungguh berarti di dalam hidupku. Ku tak akan berpaling lagi darimu.
Engkaulah satu-satunya pribadi yang sungguh berarti di dalam hidupku. Ku tak akan berpaling lagi darimu. Kau pribadi yang takkan terganti. Oh Yesus, Biar malam hari ini kami mau menikmati kasih-Mu Tuhan. Kami naikkan pujian syukur. Mari sembah. Engkau yang mengalami kebaikan Tuhan, Engkau yang merasakan kasih Tuhan, Engkau yang mengalami mujizat Tuhan, Engkau yang mengalami kebaikannya. Mari bersama malam hari ini naikkan pujian-Mu. Mari sembah. Katakan Tuhan, terima kasih untuk semua yang Tuhan perbuat dalam hidup kami. Terima kasih untuk setiap kasih dan kemurahan-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ajar hati kami mengucap syukur untuk kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia kami nyatakan semua bergoncang, Kau tak tergoyahkan, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah yang kami pegang teguh. Kau tetap Tuhan, Yang satu-satunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menaikkan pujian kami, syukur nyatakan hanya Yesus, hanya Haleluya. terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di
tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tergoyahkan. Kau tetap Glory bagimu Tuhan, haleluya. Haleluya, biar mengalir kuasa-Mu Tuhan.
glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, pujiku. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini Engkau masih mengizinkan kami berjumpa di Mezbah Doa. Biarlah hadirat Tuhan, biarlah kuasa Tuhan ada dalam hidup kami agar kami boleh senantiasa mengerti jalan-jalan-Mu dan hidup sesuai dengan perintah-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami buka hati bagi firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Selamat malam saudara yang ada di Indonesia dan selamat pagi yang ada di Amerika. Hari ini ya kami berada di Aspen ya, dari Colorado kami ya menuju ke Aspen ya hari ini, dan rencana hari ini kita akan ya ada di Aspen, lalu ya kami akan kembali ke Philadelphia. Dan sampai akhir bulan Desember kita akan balik ke Jakarta. Terima kasih atas doa-doa saudara, dan biarlah kita senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Ya, kita akan mendengarkan kesaksian terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan bacaan firman Tuhan. Shalom Ibu Debbie, saya mengikuti channel Ibu sejak tahun 2020. Saya ini seorang duda karena saya diceraikan oleh istri saya. Ya, karena ada permasalahan dalam keluarga besar. Ya, sayang ya, kita tetap berdoa. Walaupun saya terus menolak untuk bercerai, tetapi saya tetap diceraikan. Saya mau bersaksi atas kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Ya, setelah kami bercerai dan pisah di tahun 2018, anak saya satu-satunya pada waktu itu baru berumur 1 tahun, dilarang bertemu dengan kedua orang tua saya. Karena istri saya ya ada kecewa dan kepahitan dengan orang tua saya. Jadi dari 2018 sampai November 2022 orang tua saya baru 1 kali bertemu dengan anak saya. Tetapi ibu saya selalu berdoa kepada Tuhan agar istri saya dilembutkan hatinya dan mengizinkan anak kami bertemu dengan orang tua saya. 4 tahun lebih sudah berlalu, namun Tuhan juga belum menjawab doa saya sampai akhirnya minggu lalu. Ya, anak saya diperbolehkan dan diizinkan untuk bertemu dengan kedua orang tua saya. Saya tahu ini semua karena kebaikan Tuhan yang sudah menjawab doa-doa saya selama ini. Tuhan akhirnya melunakkan hati istri saya. Saya tetap menyebut ya, dia adalah mamanya anak saya, yaitu istri saya. Ya, dan di dalam kesaksian ini, karena saya masih tetap memperjuangkan agar kami bisa kembali bersatu. Ya, puji Tuhan Bapak ya, tetap berdoa ya, karena ya Tuhan itu pasti mendengarkan doa-doa kita. Saya tetap berdoa dan memperjuangkan agar kami boleh bersatu kembali. Karena saya memegang firman Tuhan, apa yang sudah disatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Jadi saya benar-benar mau memegang teguh firman Tuhan, Bu. Ya, demikian kesaksian saya. Mohon maaf kalau terlalu panjang dan juga tidak beraturan kata-katanya. Mezbah doa dan mezbah syukur sudah menjadi kekuatan bagi saya dalam menghadapi saat-saat yang sulit di hidup saya. Semoga ibu dan keluarga dan seluruh tim semakin diberkati Tuhan, dan Tuhan terus pakai lagi untuk menjadi berkat bagi banyak orang untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, amin, amin. Saudara, satu kesaksian ya hari ini dari seorang ya suami yang diceraikan oleh istri karena persoalan keluarga. Istrinya kecewa kepada orang tuanya. Saudara, kita melihat di sini ya bahwa ya apapun ya proses dalam rumah tangga, janganlah sampai bercerai. Sekalipun mungkin ya kita sakit hati dengan mertua, keluarga ipar atau keluarga besar ya, itu adalah sebuah ya resiko kita menikah dengan orang, berarti kita juga menikah dengan keluarganya, yang artinya ya kita harus ya apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia, apalagi pernikahan itu diteguhkan di gereja ya.
Jadi sampai hari ini kita juga terus menopang buat Bapak, teruslah berjuang, teruslah berdoa. Puji Tuhan, Bapak memegang firman Tuhan, apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat diceraikan oleh manusia. Iya benar itu Pak ya. Dan juga ya di sini ya beliau berkata bahwa misbah doa dan misbah syukur tiap hari menjadi kekuatan di tengah menjalani masa-masa yang sulit. Perceraian bukanlah sesuatu yang mudah, apalagi dipisahkan dengan anak. Ya apalagi anak juga tidak boleh berjumpa dengan keluarga orang tua. Waduh, itu memang berat saudara ya. Karena itu kita berdoa biarlah semua ya apa yang sudah Tuhan ya persatukan ya jangan diceraikan. Ya biarlah kita berdoa supaya Bapak dan istri satu-satu akan bersaksi dan kami tunggu kesaksiannya rumah tangga Bapak Ibu dipulihkan Tuhan. Terima kasih. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan ya Pak. Baik saudara, kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah selesai dengan banyak aturan-aturan yang dibuat oleh Tuhan. Ya bahkan kemarin dikatakan ya kalau kita lewat kebun anggurnya orang, kita lapar boleh ambil untuk dimakan. Tapi tidak boleh dibawa pulang atau dibungkus ya karena ya itu tindakan pencurian. Tapi seperti yang saya katakan di perjanjian baru Yesus menggenapi semuanya, bahkan dikatakan kita tidak boleh mengingini kepunyaan orang lain. Kalaupun kita ingin ya diminta saudara agar ya diberikan. Dan iya kita lanjutkan sekarang Ulangan 24 saudara. Judul perikopnya tentang perceraian. Ya pas ini ya, jadi kesaksiannya perceraian, ya ini juga perceraian. Apabila seorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya dan jika kemudian ia tidak menyukai lagi perempuan itu sebab didapatinya yang tidak senonoh daripadanya, lalu ia menulis surat cerai dan menyerahkan ya ke tangan perempuan itu. Sesudah itu ia menyuruh dia pergi dari rumahnya, dan jika perempuan itu keluar dari rumahnya dan pergi dari sana, ya dikatakan di sana lalu menjadi istri orang lain, dan jika laki-laki yang kemudian ini tidak cinta lagi kepadanya lalu menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu serta menyuruh dia pergi dari rumahnya, atau jika laki-laki yang kemudian mengambil dia menjadi istrinya itu mati, maka suaminya yang pertama yang telah menyuruh dia pergi itu tidak boleh mengambil dia kembali menjadi istrinya setelah perempuan itu dicemari. Sebab hal itu ya dikatakan saudara ya, sebab hal itu adalah kekejian di hadapan Tuhan. Janganlah engkau mendatangkan dosa atas negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Apabila baru saja seseorang mengambil istri, janganlah ia keluar bersama-sama dengan tentara maju berperang atau dibebankan sesuatu pekerjaan. 1 tahun lamanya ia harus dibebaskan untuk keperluan rumah tangganya dan menyukakan hati perempuan yang telah diambilnya menjadi istrinya. Jadi di dalam perjanjian lama dikatakan jika ada seorang pria mengambil istri lalu perempuan itu kedapatan berbuat yang tidak senonoh atau selingkuh atau apapun yang tidak senonoh dengan orang lain, maka dia boleh menceraikan perempuan itu, memberi surat cerai padanya dan menyuruh dia pergi. Dan apabila perempuan itu nanti nikah dengan laki-laki lain dan akhirnya laki-laki lain itu juga menemukan hal yang sama lalu dia menceraikan dia atau laki-laki itu mati, maka ya suaminya tidak boleh mengambil kembali lagi istri ini. Ini di perjanjian lama. Tapi dalam perjanjian baru Yesus itu berkata Tuhan tuh menentang perceraian. Ya kalaupun terjadi masalah misalnya karena suami atau istri kedapatan berzina, tidak ada perkara yang mustahil ya. Berdoa minta pengampunan Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan asal kita mau untuk dipulihkan ya. Ini perjanjian lama saudara ya. Yesus datang sudah menggenapinya dan berkata Tuhan itu membenci perceraian. Apapun alasannya, ya bukan perceraian yang menjadi jalan keluar, tapi mari kita tunduk kepala untuk minta Tuhan turut bekerja. Dan dikatakan juga di sini apabila seseorang baru mengambil istri, misalnya dia tentara, ya dia tidak boleh disuruh keluar untuk berperang. Ya tapi diberi waktu setahun untuk menikmati rumah tangganya dan menikmati ya istri yang sudah dinikahinya itu. Jadi saudara Tuhan mengatur kalau orang baru nikah disuruh pergi perang malah tidak konsen karena ingat-ingat istri di rumah ya.
Lalu dikatakan ayat yang ke-6 tentang melindungi sesama manusia. Ini semua tentang aturan-aturan yang diatur oleh Tuhan. Janganlah mengambil kilangan atau batu kilangan atas sebagai gadai. Karena yang demikian itu mengambil nyawa orang sebagai gadai. Apabila seorang kedapatan sedang menculik orang, salah satu saudaranya dari antara orang Israel lalu memperlakukan dia sebagai budak dan menjual dia, maka haruslah penculik itu mati. Demikian haruslah kau hapuskan yang jahat di tengah-tengahmu. Jadi Tuhan itu mengatur sebenarnya hanya satu, supaya tidak ada orang jahat. Makanya semua suruh dibunuh, disuruh mati Jadi saudara kita lihat di sini memang perjanjian lama ini agak serem kalau kita lihat. Ada orang salah dibunuh mati, salah dibunuh mati, karena memang hukumnya seperti itu pada waktu itu, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Dikatakan di situ kalau ada prajurit yang baru menikah jangan suruh perang tadi supaya apa saudara, mereka bersatu dulu. Lalu di sini dikatakan saudara ayat yang ke-6, janganlah mengambil kilangan atau kilangan atas sebagai gadai, karena demikian itu mengambil nyawa orang sebagai gadai. Apabila seseorang kedapatan sedang menculik. Jadi saudara, kilangan itu pada zaman itu adalah sebuah alat yang dipakai untuk membuat minyak zaitun, batu kilangan Kenapa dibilang kalau orang menggadaikan kilangan jangan kamu ambil, karena itu mengambil nyawa orang. Artinya itu yang dia pakai untuk kerja menghasilkan uang. Nah kalau itu yang dia gadaikan berarti dia kan gak bisa kerja lagi. Jadi jangan diterima kalau orang menggadaikan kilangan. Jangan diambil kilangan atau batu kilangan atau sebagai gadai. Orang butuh uang, dia gadaikan kilangannya. Padahal kilangan itu adalah alat untuk membuat minyak zaitun, saudara Jadi kalau dia sudah gadaikan itu, dia udah gak bisa kerja. Itu sama dengan mengambil nyawa orang, Tuhan bilang. Lalu apabila ada seorang kedapatan sedang menculik orang, salah satu saudara seorang dari antara orang Israel lalu memperlakukan dia sebagai budak dan menjual dia, maka haruslah penculik itu mati. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat di tengah-tengahmu. Ayat 8, hati-hatilah dalam hal penyakit kusta dan lakukanlah dengan tepat segala yang diajarkan imam-imam orang Lewi kepadamu. Apa yang kuperintahkan kepada mereka haruslah kamu lakukan dengan setia. Ingatlah apa yang dilakukan Tuhan Allahmu pada Miriam pada waktu perjalanannya keluar dari Mesir. Kena kusta Apabila engkau meminjamkan sesuatu kepada sesamamu, maka janganlah, dikatakan di sana, kau masuk ke rumahnya untuk mengambil gadai daripadanya. Haruslah engkau tinggal berdiri di luar, dan orang yang kau beri pinjaman itu haruslah membawa gadai itu keluar kepadamu. Jika ia seorang miskin, janganlah engkau tidur dengan barang gadaiannya. Kembalikanlah gadaian itu kepadanya, dan pada waktu matahari terbenam supaya ia dapat tidur dengan memakai kainnya sendiri dan memberkati engkau. Maka engkau akan menjadi benar di hadapan Tuhan Allahmu. Jadi tidak boleh saudara dikatakan kalau ada orang pinjam uang lalu digadai, kalau dia orang miskin jangan kau terima barang gadaiannya, apalagi kau tidur dengan barang gadaiannya itu. Jangan, artinya apa? Jangan merasa nyaman dia miskin tapi bantulah dia dan jangan menerima barang gadai dari dia, saudara karena itu adalah kekejian bagi Tuhan. Maka kalau engkau mengembalikan gadainya itu dan dikatakan di sana, maka engkau akan menjadi benar di hadapan Tuhan. Janganlah engkau, ayat 14, memeras pekerja harian yang miskin dan menderita, baik ia saudaramu maupun seorang asing yang ada di negerimu di dalam tempatmu. Pada hari itu juga haruslah engkau membayar upahnya sebelum matahari terbenam. Ia mengharapkannya karena ia orang miskin, supaya ia jangan berseru kepada Tuhan mengenai engkau dan hal itu menjadi dosa bagimu. Jadi katakan kalau ada orang miskin, bayar upah hariannya, jangan ditunda-tunda. Sebab apa? Kalau dia berdoa berseru kepada Tuhan,
lalu Tuhan mendengar doanya, engkau dianggap bersalah. Hati-hati saudara ya, jadi jangan sembarangan. Kalau kita punya karyawan, bayar gajinya, jangan ditahan saudara ya. Sekarang ayat yang ke-16, janganlah ayah dihukum mati karena anaknya. Janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Jadi nggak ada saling bawa dosa. Semua ditanggung sendiri-sendiri. Janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim. Juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir. Engkau ditebus Tuhan Allahmu dari sana. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Jadi saudara, ya janganlah engkau memperkosa hak orang miskin atau hak anak yatim, hak orang asing. Ya kalau ada janda yang pinjam uang dan menggadaikan pakaiannya, jangan engkau ambil. Ya ingat engkau juga dulu budak ya. Apabila engkau menuai di ladangmu lalu terlupa berkas di ladang, maka janganlah engkau kembali untuk mengambilnya. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu. Apabila engkau memetik hasil pohon zaitunmu dengan memukul-mukulnya, janganlah engkau memeriksa dandanya sekali lagi. Itulah adalah bagian orang asing, anak yatim dan janda. Apabila engkau mengumpulkan hasil kebun anggurmu, janganlah engkau mengadakan pemetikan sekali lagi. Itulah adalah bagian orang asing, anak yatim dan janda. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal itu. Jadi Tuhan mengingatkan, selalu perhatikan saudara. Ada jatah orang asing, ya anak yatim dan orang miskin. Dalam hidup ini kita pun harus berbagi, ada jatah. Ya tidak semuanya buat kita, tidak semua juga bagi keluarga kita. Ya kalau keluarga kita sudah kita bantu cukup. Ingat ada hak orang miskin, ya orang anak yatim piatu, dan juga ada haknya ya orang-orang asing yang mereka membutuhkan uluran tangan kita. Jadi ingat, tidak semua kita nikmati sendiri, tetapi kita juga harus berbagi dengan orang lain sekalipun orang itu tidak kita kenal. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan menuntun kami lewat kebenaran firman-Mu. Apa yang sudah kami dengar, biar kami boleh lakukan. Kami tahu di hidup ini ada juga hak orang lain, hak orang-orang miskin, orang asing, janda, yatim piatu. Berikan kami kepekaan untuk menjadi orang yang menjadi penolong. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu, berkati setiap jemaat Mezbah Doa yang setia mengikuti. Tuhan berkati yang sakit Engkau sembuhkan, yang beban berat Engkau hiburkan Tuhan. Bahkan yang punya pergumulan, ikatan dosa Engkau lepaskan. Kami berdoa memberkati bangsa dan negara kami Indonesia, Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI Polri. Berkati bangsa kami, jauhkan dari kerusuhan, pertikaian di dalam nama Yesus. Engkau memberkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang setia berseru kepadamu. Engkau mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka yang bermasalah dalam keuangan. Tuhan turut bekerja. Kami berdoa biar lawatan Tuhan terjadi atas Indonesia dan semua bangsa-bangsa. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, Tuhan berkati semuanya. Juga Amerika kami berdoa, berkati terjadi lawatan Tuhan di atas kota ini, pertobatan tercurah. Karena itu Bapak, kami mengucap syukur apapun yang menjadi persoalan hidup kami tahu Tuhan Engkau yang menjadi jawaban dalam hidup kami. Karena itu kami membuka hati dan tangan kami malam ini Tuhan untuk menerima berkat-Mu. Diberkatilah Engkau dalam hidup-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu, dan Engkau bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.